Perkenalkan, nama saya Maria Ignacia Yuli Hartantri dari program studi ekonomi di Universitas Sanata Dharma yang akan menjelaskan mengenai perkembangan industri pertanian di Indonesia. Di Indonesia, pertanian tidak bisa dilepaskan karena negara Indonesia sampai saat ini masih merupakan negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Pengertian mengenai pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem. Sedangkan penjelasan menurut para ahli mengenai pertanian, menurut Moser 1966, pertanian merupakan sebuah bentuk produksi yang khas yang mana berkaitan dengan proses pertumbuhan hewan dan tanaman. Sedangkan menurut Van Arasten, pertanian yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Manfaat pertanian. Pertanian mempunyai 3 manfaat. Yang pertama, mendukung sektor pangan. Manfaat paling besar dari pertanian yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia itu sendiri, bahkan negaranya. Jika sebuah negara tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan warganya, maka negara tersebut akan membeli bahan pangan dari negara lain. Manfaat yang kedua, menjaga lingkungan. Pertanian juga bermanfaat untuk menjaga kualitas lingkungan, di mana rantai makanan akan selalu terjaga dan membuat ekologi selalu dalam keadaan seimbang. Manfaat yang terakhir, mengurangi pengangguran. Manfaat lain dari pertanian juga mampu mengurangi pengangguran. Karena pada dasarnya, untuk bisa mengelola sebuah lahan pertanian dibutuhkan beberapa orang untuk mengerjakannya. Keunikan dari sektor pertanian. Yang pertama, ekspor komoditas pertanian semakin gencar. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pertanian sedang aktif mendorong dan membuka peluang ekspor dengan beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Usaha ini bahkan sudah membuahkan hasil, yakni ketika kita bisa memasukkan komoditas kita ke negara dengan pasar besar seperti Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat. Adapun komoditas ekspor potensial yang dikirim antara lain buah tropika, padi, jagung, dan olahan ayam. Keunikan yang lain mengenai sektor pertanian yaitu makanan yang sehari-hari kita makan seperti tumbuhan atau hewan yang berasal dari sektor pertanian. Keunikan lainnya mengenai sektor industri pertanian yaitu pertanian adalah bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, sektor pertanian merupakan hal yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalnya konsumsi makanan kita sudah pasti bersumber dari sektor pertanian dan juga peternakan. Bisnis pertanian menjadikan variasi sangat banyak. Bisa di bagian dalam penyediaan alat mesin dan sarana produksi maupun dalam pasca panen dan pemasaran. Pertanian bukan hanya sains melainkan pandangan hidup. Semua manusia bergantung hidup pada sektor pangan. Manusia dan pertanian sangat benar-benar tak bisa dipisahkan karena sektor ini bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Pertanian adalah sektor yang menantang dan masih banyak peluang. Hal tersebut menjadi suatu keunikan dalam sektor pertanian.
yang memberikan tantangan untuk semakin berinovasi dalam mengembangkan sektor pertanian itu sendiri, dan juga dapat memberikan banyak peluang untuk semakin mengembangkan sektor pertanian. Perkembangan terkini mengenai sektor pertanian. Di masa pandemi ini, sektor pertanian menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 270 juta jiwa, yang mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius. Teknologi pertanian Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan yang jauh lebih baik. Sistem tersebut bahkan bisa dilihat melalui ruang data Agrikultur War Room, yang kini sudah dikendalikan Kementerian Pertanian untuk mempercepat arus informasi teknologi budidaya, masa tanam dan panen, monitoring pasar, sistem produksi, dan lain sebagainya. Pemerintah juga sudah mempersiapkan sistem produksi padi dengan sangat baik, yaitu dengan menghadirkan bibit unggul dan sistem pengendalian hama. Kedua sistem itu bisa dilihat dalam program Food Estate, yang kini menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Pemerintah juga beberapa tahun terakhir telah mendistribusikan Al-Sistan atau alat dan mesin pertanian secara masif, dan bersama pemerintah daerah juga langsung melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para petani dalam penyaluran bantuan Al-Sistan pertanian modern. Dari data yang saya ambil mengenai luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi, bisa kita lihat data dari provinsi-provinsi mengenai luas panen, produktivitas, produksi dari tahun 2018 sampai 2020. Dilihat dari data tabel tersebut, bisa kita lihat Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam luas panen padi pada tahun 2018 sampai 2020. Dalam segi produktivitas, ada 3 provinsi yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, yaitu Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Kalimantan Barat yang mengalami kenaikan produktivitas setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dalam hal produksi padi, bisa kita lihat pada tabel tersebut, hanya satu provinsi yang setiap tahunnya mengalami kenaikan produksi padi, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dalam data keseluruhan Indonesia, pada tahun 2018 ke tahun 2019, luas panen di Indonesia mengalami penurunan. Begitu pula dari tahun 2019 sampai 2020, luas panen di Indonesia keseluruhan juga mengalami penurunan. Produktivitas padi di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan di tahun 2018 ke 2019 dan mengalami kenaikan lagi dari 2019 ke 2020. Begitu halnya dengan produksi padi di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan di tahun 2019 dari tahun 2018 dan mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020.
Dari tabel mengenai presentase tenaga kerja informal di sektor pertanian dalam bentuk persen yang diambil dari Badan Pusat Statistika, dapat kita lihat dari tahun 2018 hingga tahun 2020 setiap provinsi mengalami kenaikan dan penurunan presentasi tenaga kerja informal sektor pertanian. Yang mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Dari keseluruhan presentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Indonesia, dari tahun 2018 hingga 2020, Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan di tahun 2019 dari tahun 2018. 88,35% turun menjadi 87,59% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 dari 87,59% di tahun 2019 naik menjadi 88,57% di tahun 2020. Tantangan atau permasalahan yang dihadapi industri pertanian. Dalam perkembangan sektor pertanian, adanya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor pertanian tersebut. Sejumlah tantangan masih harus dikelola
dan ditangani dengan baik oleh stakeholder pertanian. Tantangan tersebut antara lain, yang pertama, anomali iklim atau pergeseran musim dari rata-rata normalnya. Di Indonesia ada 3 pola hujan, yaitu pola monsual, pola ekuatorial, dan pola lokal. Wilayah dengan pola monsunal paling berpengaruh anomali iklim. Dan sebagian besar sentra padi di Indonesia berada di wilayah ini. Dengan demikian, kejadian ini perlu diprediksi untuk menekankan kerugian dalam antisipasi anomali iklim. Diperlukan langkah-langkah strategis seperti mengefektifkan informasi, perakiraan iklim, dan teknik menghadapinya, memanfaatkan peta wilayah rawan kekeringan, menganalisis pergeseran musim, menganalisis neraca air wilayah, dan indeks kecukupan air, dan saat tanam yang tepat, menampung air hujan untuk mengisi cadangan air tanah, membudidayakan komoditas berumur pendek dan tahan kekeringan, mempercepat tanam, manfaatkan sistem gogo-rancah, pompanisasi di daerah-daerah dengan cadangan air tanah, memperbaiki efektivitas saluran irigasi dan embung atau bendungan, meningkatkan daya dukung daerah hulu aliran sungai, memantau dan mengevaluasi daya tampung waduk, memanfaatkan mulsa in situ untuk menekan evaporasi. Prospek industri pertanian.
Peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah yang utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara itu, maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian Indonesia. Perlunya dalam harga yang kompetitif agar kita mudah bersaing sehingga membangun sebuah lahan yang luas dalam sektor pertanian. Pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor. Pemerintah mempersiapkan sistem produksi padi dengan sangat baik, yaitu dengan menghadirkan bibit unggul dan sistem pengendalian hama. Kedua sistem itu dapat dilihat dalam program Food Taste, kini menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Meningkatkan regenerasi sumber daya manusia dengan melakukan standarisasi dan sertifikasi prosesi pertanian. Regenerasi dan pertumbuhan minat generasi muda pertanian sangat dibutuhkan dalam regenerasi sumber daya manusia dalam bidang sektor pertanian untuk menjadikan generasi penerus dalam mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Dengan melakukan penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat mengembangkan pemikiran luas generasi penerus untuk semakin berinovasi dan mengembangkan perekonomian di sektor pertanian. Penutup mengenai sektor pertanian. Industri pertanian pada masa pandemi ini tidak menyurutkan inovasi dan pengembangan sektor pertanian oleh pemerintah, yang merupakan ladang pangan dan juga perekonomian di Indonesia. Perkembangan dalam sektor pertanian saat ini semakin membaik dengan adanya pengembangan alat dan mesin pertanian yang memudahkan petani dalam mengolah lahan pertanian. Dalam sektor pertanian masih banyak tantangan atau permasalahan yang dihadapi pemerintah maupun petani dalam mengelola sektor pertanian di Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan pemerintah ataupun petani semakin berinovasi dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di sektor pertanian. Hal tersebut tidak memutuskan pemerintah dan petani dalam mengembangkan dan berinovasi dalam sektor pertanian. Pemerintah yang mengelola dan mendorong para petani untuk semakin berinovasi dan meningkatkan produksi dalam sektor pertanian, mendorong adanya teknologi untuk sektor pertanian dengan lebih baik.
Maka dari itu, sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di Indonesia.